Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya kehilangan bapak saya dan saya sekarang dalam perjalanan pulang kembali ke Pemalang dari rumah ketika 40 hari saya memperingati wafatnya bapak saya, misa di rumah. Maka 40 hari sebagai tanda berpisah, karena biasanya orang Jawa percaya arwah bapak saya selama 40 hari masih ada di sekitar rumah dalam keluarga. Tapi setelah 40 hari pelan-pelan kita melepaskannya. Melepaskan untuk sampai pada keabadian. Maka pegangan tangan ini harus dilepas. Kalau selalu dipegang, tidak akan mungkin bapak saya bahagia, karena selalu digondeli, selalu ditarik-tarik kembali. Tetapi kalau sudah dilepas, maka direlakan, diikhlaskan. Keluarga juga damai, bapak saya juga damai di kehidupan abadi. Saudara-saudari yang terkasih, saya juga sekarang mampir di pantai, pinggir pantai. Dan di pantai ini ternyata saya teringat suatu cerita, kisah ketika waktu anak-anak baru renang di pinggir pantai. Kemudian ombak besar datang, maka dia memegang tangan bapaknya. Bapaknya dengan cepat menyambut tangan itu dan tidak melepaskannya. Dia tidak mau melepaskannya. Tetapi karena ombaknya semakin besar dan dia harus memegang dua anaknya, maka bapak melepaskan yang besar, terlepas, bukan melepaskan sengaja. Tetapi ternyata begitu dilepas, anak yang besar tadi mulai bisa berenang walaupun ombak besar. Dengan susah payah, dengan minum air asin, akhirnya dia sampai di pinggiran pantai. Walaupun hampir pingsan, tetapi selamat. Semenjak itu dia mulai berani berenang, berani melakukan hal-hal akrobatik di air, di sungai, kolam renang, dan di pantai. Dan itu menjadi titik dia dewasa. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang Yesus yang dielu-elukan oleh orang banyak, mau diangkat menjadi pemimpin dan raja. Yesus mengunjungi rumah Simon Petrus, dan ternyata ibu Simon sakit demam. Kemudian Yesus memegang kepala atau dahi ibu Simon, dan ternyata demamnya hilang. Maka ibu Simon Petrus melayani Yesus dan para murid. Tetapi ternyata di luar banyak sekali orang-orang sakit mulai antri berbondong-bondong minta disembuhkan oleh Yesus. Yesus menyembuhkan mereka, mengusir setan, membuat orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa berbicara. Dan akhirnya mereka semua memaksa Yesus, "Kamu tinggal di sini saja bersama kami, kamu menjadi pemimpin kami." Tetapi Yesus mengatakan, "Ayo kita pergi ke tempat lain, karena di tempat lain kita juga harus mewartakan kabar gembira." Saudara-saudari yang terkasih, tentu saja Yesus ini berbeda dengan orang-orang zaman sekarang. Kalau dia sukses di satu tempat, diterima, maka dia tidak mau pergi sebelum mendapatkan keuntungan, sebelum minimal dipuji-puji, maka dia kemudian baru mungkin meninggalkan, bahkan tidak bisa. Tetapi Yesus mengatakan, kita harus ke tempat lain, karena di tempat lain juga harus diwartakan kabar gembira. Dan orang-orang itu yang sudah disembuhkan, diberi pewartaan, akan mandiri dengan hidup imannya. Itu yang diharapkan, melepas tangan untuk mandiri, untuk berkembang, bukan tergantung terus kepada Yesus, kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, ketika ibu mertua Simon Petrus disembuhkan dari demamnya, kemudian apa yang dilakukannya? Melayani Yesus, melayani para pengikutnya. Itulah konsekuensi orang-orang yang disembuhkan. Orang yang disembuhkan kemudian secara otomatis merasakan dicintai Tuhan, disapa, berjumpa secara pribadi. Ketika sudah berjumpa secara pribadi,
kemudian akan mengubah orang itu untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, untuk menjadi alat-alat Tuhan, melayani seperti ibu Simon Petrus tadi. Ingat, Maria Magdalena juga seperti itu. Ketika nyawanya sudah di ujung tanduk dan tidak ada harapan untuk hidup lagi, karena dia diidentikan sebagai pezinah yang ketangkap, dan menurut aturan Yahudi dia harus dirajam, dilempari batu sampai mati. Tetapi di hadapan Yesus, Maria Magdalena diampuni. Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Maria Magdalena seperti mertua Simon Petrus, melayani Yesus, mengikuti Yesus kemanapun pergi. Kemudian pada saat Yesus disalib, dia pun setia pada Yesus. Maka ketika Yesus dibangkitkan, dia pun walaupun tergagap-gagap untuk menangkap makna kebangkitan itu, dia merasa orang yang pertama diberi rahmat kebangkitan Tuhan, diberi penampakan Tuhan yang bangkit yang pertama. Dan kemudian Maria menjadi salah satu tokoh kunci berdirinya gereja perdana sampai pada saat perayaan Pentakosta, turunnya Roh Kudus, dan para murid Kristus pertama mewartakan kabar kebangkitan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat ketika tetangga saya mempunyai anak kecil, anak yang sudah mulai merangkak, kemudian mulai berjalan berdiri. Itu orang tuanya selalu memegang tangan begini, kemudian jalan. Selalu seperti itu. Kemudian dia akan senang, sambil jalan sempoyongan, tetapi karena dipegangi oleh orang tuanya, oleh mamanya, maka dia tidak jatuh. Bahkan dia lari-lari dengan semangat, tidak jatuh. Dan ketika dilepas oleh orang tuanya, dia nangis, tolong dipegang, tolong dipegang. Mungkin bahasanya seperti itu. Tapi karena masih anak kecil, bayi, maka saya tidak jelas bahasanya, hanya nangis. Saya mau lari, dipegang. Maka nanti orang tuanya memegang lagi. Dan dia ketawa lagi, dia lari lagi. Tetapi kalau itu diulang-ulang, tentu saja anak itu tidak akan pernah bisa berdiri sendiri untuk lari sendiri. Maka ketika orang tuanya tahu seperti itu, lama-lama tangan bayi itu dipegang, kemudian dilepaskan. Dia nangis, dipegang, saya mau lari. Tetapi si ibu itu, si mamanya, dia dari depan mengatakan, ayo jalan, cepat nak, ayo nak, jalan. Kamu akan berkembang, kamu akan semakin hebat, dan kamu akan melihat banyak lagi teman-temanmu kalau sudah bisa jalan sendiri. Nah, saya rasa ini juga sama dengan pengalaman Yesus. Yesus melepas orang-orang yang mengeluh-elukan dia, karena orang-orang itu hanya mencari mukjizat-mukjizat penyembuhan, keuntungan-keuntungan dari Yesus. Tetapi orang yang semakin dewasa dalam iman, dia akan melepaskan ikatan itu dan hidup sendiri. Dan Yesus pun juga sebagai orang yang sungguh-sungguh merdeka, tidak peduli apakah dia ditolak atau diterima. Kalau memang waktunya sudah harus melepaskan satu kelompok, satu jemaat, dia pun melepaskan itu, pindah ke tempat lain untuk mulai dari nol lagi. Yaitu seperti bayi tadi, mulai jalan lagi ketika orang-orang mulai beriman karena melihat mukjizat dan kuasa Yesus. Maka orang itu percaya, kemudian harus berpisah lagi untuk mengajar di tempat-tempat lain. Dan itulah yang namanya pengkaderan. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya teringat ada seorang Romo di Keuskupan Denpasar, Bali. Kita pasti mendengar kisahnya karena sampai ke media sosial, ke surat-surat kabar. Romo itu sangat dekat dengan umatnya, kebetulan satu suku. Kemudian pengurus-pengurus dewan paroki, koster, semuanya juga satu suku dengan Romo itu. Maka mereka, umat yang satu suku ini, merasa memiliki Romo itu. Dan Romo itu pun senang dipuji-puji, senang diterima, senang disanjung-sanjung, dilayani. Tetapi sebetulnya Romo ini digunakan oleh umat-umat itu untuk mendapatkan sesuatu.
sehingga paroki itu selalu dikuasai oleh orang-orang tersebut. Maka ketika uskup memindahkan romo itu, dia tidak bisa pindah, tidak mau pindah. Bahkan ketika dalam tanda kutip sedikit dipaksa untuk pindah, kemudian umatnya yang satu suku ini mencoba untuk membentengi, menutupi yang pro dengan dia, mencoba untuk mempertahankan romo itu. Ini romo saya, tidak boleh dipindah. Tetapi di sisi lain romo itu juga tidak mau dipindah karena dia merasakan kenikmatan di situ, merasakan sanjungan, pujian, diterima, dilayani, bukan melayani. Maka akhirnya apa? Prosesnya sampai ke jalur hukum, berlarut-larut sampai bertahun-tahun, dan akhirnya umat yang terbengkelai. Bayangkan dalam satu paroki waktu itu di gereja ada pekan suci, tetapi gereja yang sesungguhnya di bawah keuskupan itu harus merayakan pekan suci di komplek aula sekolah Katolik di situ. Ada dua versi pekan suci, dua versi Natal, dan itulah terpecah belah. Puji Tuhan sekarang sudah dibereskan semuanya. Tetapi di balik itu kalau romonya dipindah mau, dia tidak merasa dipuji-puji, tidak merasa bangga di situ karena diterima, membutuhkan suatu pengakuan, dia mau pindah, maka sebetulnya masalah tidak berlarut-larut. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar untuk melepas kelekatan-kelekatan kita. Kalau memang kita harus berpisah, meninggalkan seluruh kenyamanan, meninggalkan seluruh pelayanan-pelayanan yang kita nikmati, tetapi ketika kita berpisah, kita melepaskan itu dan bisa saling mengembangkan, dan kita sendiri juga berkembang. Orang-orang yang selalu merasakan cocok dengan kita juga berkembang. Disitulah kerajaan Allah hadir. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.